Ya, yang Iwan boleh maju. Ayo Mas, ini maju yang baju putih ya, yang lagi megang rambut. Nah, maju, ayo Iwannya. Ayo maju-maju. Itu masih kosong depannya. Ayo maju Mas. Ya, kenapa? Udah di blocking. Oh, bebas kok itu, nggak ada yang punya. Ada tasnya, nggak apa-apa maju lagi itu masih kosong depannya. Yang lain di belakangnya. Ayo, biar kelihatan nih gantengnya, maju. Ya. Tes, ini kurang kenceng. Tes, kayak tes. Tes. Kan tes. Tuh. Cek, sound cek. 2. Tes. Tes 2, 1 2, 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek low C. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan acara Mensi Portal Goes to Campus, masuk ke acara inti nih, talk show. Tema besar kita yakni memahami jurnalistik di era digital. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor acara kita hari ini. Terima kasih kepada McDonald's Indonesia. Untuk teman-teman yang mau berkumpul bersama keluarga maupun teman-teman untuk hangout, makan ayam goreng, burger, boleh banget nih di McDonald's Indonesia. Terima kasih juga kepada Nutrifood dan juga Hataru. Untuk teman-teman yang mau beli perlengkapan sekolah atau misalnya mau beli tas, topi, itu bisa banget nih di Hataru. Dan jangan lupa makan makanan sehat dari Nutrifood. Ya, sekarang kita akan masuki sesi talk show pada hari ini. Sudah ada 2 pembicara yang luar biasa, teman-teman. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, tema kita adalah memahami jurnalistik di era digital. Tadi kan Ustadz Yusuf Mansur juga sempat mention ya, kalau misalnya perkembangan media massa dan informasi itu lagi luas banget. Teman-teman yang suka ngutip dari sosial media, ngambil gambar dari sosmed nih. Ini perlu diperhatikan gitu. Karena untuk menjadi jurnalis, menyebarkan berita itu syaratnya ternyata banyak gitu. Tadi juga Ustadz Haji Ahmad Jamil sempat mention 5W 1H. Ada yang ingat nggak tadi? 5WY katanya. Ayo apa lagi? Luar biasa, tepuk tangan nih. Ditandain ya, nanti kasih hadiah nih. Namanya siapa? Alia, Masya Allah. Panitia tandain ya Alia ya. Jangan lupa nih kasih hadiah nih Alia. Untuk jadi jurnalis itu ternyata sulit teman-teman. Kita tuh harus tahu gimana cara nulis artikel yang baik, 5W1H, harus tahu aktual beritanya, nggak boleh nyebarin hoax. Kita juga nggak boleh nyomot gambar sana-sini sembarangan. Harus mikirin juga nanti dampak dari artikelnya apa. Karena kalau misalnya nge-share berita hoax, jatuhnya bisa fitnah. Karena kebenarannya ternyata nggak bisa dibuktikan. Akhirnya dosa juga buat kita dan ngasih dampak negatif juga ke pembaca kita. Makanya harus benar-benar dipahami materi hari ini. Sudah ada 2 pembicara luar biasa.
Yang pertama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ustadz Gumanti selaku Kepala Biro Kominfo Pesantren Tahfiz Darul Quran. Silakan Ustadz. Selanjutnya pembicara kita yang kedua, beri tepuk tangan yang meriah juga kepada Bapak Wahyu Triyogo selaku Produser Eksekutif Multimedia MPI. Silakan Pak Wahyu. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nih kedua pembicara kita yang luar biasa. Pertama ada Ustadz Gumanti. Beliau adalah lulusan dari ISIP Lenteng Agung, pernah menulis 3 buku di Mizan pada periode 2001 dan 2004. Penulis membantu juga di beberapa buku Marwan Batubara, anggota DPD DKI, staf pribadi anggota DPRD DKI Wanda Hamidah, staf DPD RI Jan Faris, dan sekarang diamanahkan sebagai Kominfo Pesantren Daku Tangerang. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Gumanti. Pembicara kedua kita ini ada Bapak Wahyu Triyogo selaku eksekutif produser multimedia untuk iNews dan MPI. Beliau juga reporter dan penyiar radio Smart FM, korlip dan produser JAK TV, korlip dan produser GTV, senior produser CCI, dan eksekutif produser multimedia iNews. Sekarang beliau juga aktif di organisasi Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Wahyu? Oke, langsung aja nih. Pertama kita dengarkan materi dari Ustadz Gumanti dulu. Silahkan Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak MC, Bu siapa? Riri. Bu Riri dan teman-teman dari MNC. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan kesempatan berharga bagi saya bisa ada di sini karena biasanya saya juga ngeliput aja, Pak. Pekerjaannya biasanya memproduksi berita terkait Darul Quran dan segala macamnya. Nah, ini kesempatan pertama bisa bicara di hadapan publik yang agak lebih luas. Biasanya di hadapan santri, sekarang di depan mahasiswa. Masya Allah. Agak gugup juga, agak deg-degan. Sudah biasa. Sudah biasa. Oke, baik. Memahami jurnalistik di era digital, saya ingin mengenalkan dulu bahwa media digital dan jurnalistik itu adalah 2 hal yang berbeda. Jurnalisme itu adalah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, kemudian media sosial juga suatu alat yang juga berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi, keduanya saling mengisi seperti itu. Jadi untuk awal saya biar teman-teman paham, kita ingin menjelaskan dulu bagaimana sih tahapan kita manusia berkomunikasi dari awal sampai hingganya sekarang. Dulu perjalanan komunikasi itu bisa dibagi kalau di dalam dunia jurnalistik itu ada 2 hal, pramodern dan modern. Di pramodern itu manusia dulu bisa berkomunikasi misalnya dengan asap menggunakan asap, kemudian tulisan-tulisan batu hieroglif di dinding-dinding gua dengan gambar-gambar binatang dan segala macamnya, itu di zaman pramodern. Nah, asap ini menarik. Sampai sekarang salah satu jenis komunikasi pramodern yang masih digunakan itu adalah dengan menggunakan teknologi, menggunakan manfaat asap. Di mana? Ada yang tahu nggak teman-teman? Komunikasi dengan asap. Iya. Ayo, ya bisa jawab langsung kasih hadiah. Salah. Oh salah, bukan Papua. Ada hadiahnya, Mbak? Ada, Oh, hadiahnya banyak. Ayo, yang berani jawab siapa? Salah nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya. Siapa? Tunjuk tangan. Nah, boleh tuh yang pakai jilbab hitam. Di mana? Siapa namanya? Itu yang di belakang. Di mana berkomunikasi masih pakai asap? Nggak ada yang tahu ya, Mbak? Ini ada kayaknya nih. Coba jawabannya benar nggak? Nggak apa-apa, berdiri aja. Kalau nggak nyala. Berdiri aja. Iya. Lantangkan suaramu. Indian di Amerika. Enggak. Nggak apa-apa. Maaf. Tepuk tangan dong. Jauh. Tepuk tangan.
Satu-satunya teknologi asap yang masih digunakan sebagai alat komunikasi sekarang adalah di Vatikan. Tahu Vatikan? Ketika pemilihan paus, pemimpin tertinggi umat Katolik, itu asap menjadi alat komunikasi. Kalau nanti, jadi ketika misalnya seorang paus meninggal, seluruh paus terbaik dari seluruh negara itu dikumpulkan di Vatikan. Mereka bermusyawarah, mereka bermusyawarah, nyari yang terbaik. Mereka akhirnya nanti ketika sudah ada, cerobong asap di Vatikan itu akan mengeluarkan asap. Kalau misalnya putih, berarti sudah ada paus baru. Tapi ketika asapnya itu masih hitam atau apa, berarti belum ada paus baru. Jadi masyarakat umat Katolik itu nanti menunggu tuh di sekitar kastilnya Vatikan itu. Jadi dia ngelihat dari asap itu. Nah itu kadang live news, TV segala macam tuh nyorot cerobong asapnya itu, karena kalau misalnya sudah ada yang putih, peradaban menemukan Tuhan Masehi. Kertas mulai dipakai menjadi alat komunikasi, kemudian berlanjut lagi ke era Telegram, bukan Telegram yang kemarin diinstal ketika WhatsApp down ya, bukannya. Jadi ketika kemarin WhatsApp sempat down, tiba-tiba semua install Telegram, bukan itu, tapi alat Telegram yang pakai titik segala macam itu dan kode-kode segala macamnya. Kemudian lalu ada penemuan lagi dari Gutenberg, Jerman, seorang penemu, sampai sekarang namanya masih diabadikan sebagai mesin cetak, temu lagi dunia transistor, timbul radio, televisi, hingga akhirnya di tahun sekitar 60 dan segala macamnya mulai ketemu dunia internet sampai sekarang. Nah, apa yang ingin sampaikan situ bahwa intinya dari mulai tadi menggunakan metode asap, dari tadi menggunakan kertas dan segala macamnya, itu hanya platform. Sementara jurnalismenya itu adalah pesannya sendiri. Jurnalismenya itu adalah ilmunya sendiri. Jurnalistiknya itu adalah ilmu sendiri. Jadi ini dua hal yang berbeda antara jurnalistik dan media sosial. Kita tidak bisa menggabungkan antara jurnalistik dan media sosial. Jadi media sosial itu hanya sekedar platform. Nah, namanya platform pasti setiap tahunnya ada perbaikan dan segala macamnya. Nah, kemudian apa? Ketika media digital sudah masuk ke ranah publik, ke ranah manusia, media mulai bertransformasi meninggalkan cetak, karena yang terakhir itu cetak ya, yang sempat peradaban kita media cetak ya Pak, yang lebih dominan ya. Cetak mulai beralih kepada era digital. Tapi kemudian problem timbul. Dalam arti apa ya? Media butuh, jurnalisme butuh proses, sementara digital bicara kecepatan. Betul. Ya, jadi jurnalismenya sendiri butuh proses, sementara digitalisme itu butuh kecepatan. Mulai muncul suara-suara lain dalam artian yang cepatnya mengalahkan media konvensional. Gitu. Jadi suara-suara lain di luar media-media yang setelah dibangun mulai muncul yang cepatnya mengalahkan media konvensional. Misalnya, timbulnya buzzer, akun anonim. Di awal-awal Twitter, mungkin yang dulu pernah main Twitter, di awal-awal kita kenal akun-akun kayak Beni Israel, Trio Macan. Iya, yang mendadak mereka menjadi sumber utama publik dalam mendapatkan informasi. Padahal apa yang dicuitkan, apa yang disampaikan mereka itu belum tentu benar ya. Kebenaran. Bisa jadi mereka tidak mengabarkan, tapi bisa jadi mereka mengaburkan. Jadi bukan mengabarkan berita, tapi mereka mengaburkan berita atau mengaburkan fakta yang ada. Kayak gitu. Nah, bicara kecepatan, dunia media pun akhirnya tergoda dengan kata ini, karena kalau kita nggak cepat, kita juga akan ditelan nih. Kalah saing ya. Kalah saing, kayak gitu kan. Ini terjadi di tahun 2013, sebuah kasus fenomenal, sebuah kasus besar di Indonesia. Saat itu Indonesia bersuka ketika seorang Arya Pradana masuk headline di berbagai media, online, cetak, dan segala macamnya, dan viral sebagai dokter Real Madrid pertama asal Indonesia.
Lewat media cetak. Media cetak, ada media digital, termasuk lain. Sumbernya dari mana? Dari forum online. Kalau mungkin sekarang masih ada yang main Kaskus. Kaskus kayaknya. Kaskus. Kayaknya udah. Tapi forum online ini masih ada. Ini zaman-zamannya Pak Wahyu SMA mungkin nih jadi jadi Kaskus ya. Sekitar tahun 2000-an masih ya. 2000 masih. 2000-an Kaskus masih. Sekarang masih, cuman memang jadi tidak menurun. Platform Kaskus tiba-tiba ini berita viral sampai kemana-mana. Yang hebatnya sebuah media yang dikenal karena verifikasinya, karena investigatifnya, ya saya nggak nyebut merek lah di sini, gitu ya. Ya. Dia sampai bikin wawancara khusus dengan si Arya Pradana ini, hingga akhirnya teman kuliahnya, teman kosnya di Spanyol bicara lain bahwa itu bukan segala macam. Intinya itu hoax dan itu lumayan menyedot perhatian publik. Ada seminggu berita itu bergulir hingga akhirnya si penulis, si editor, si redaktur pun akhirnya kena sanksi dari tempat media dia bekerja. Bahaya, Seperti ya? itu. Iya, karena itu akhirnya bicara kecepatan, media pun akhirnya tergoda. Media tergoda untuk memain cepat, pokoknya ini ada info menarik tanpa verifikasi. Nah itu jadi salah satu poinnya jurnalisme adalah verifikasi. Aktual betul Iya, ya. Pak Wahyu ya. Verifikasi adalah nyawanya dari sebuah Berita. jurnalisme. Verifikasi. Apa itu verifikasi? Verifikasi itu kalau kita bahasa gampangnya adalah cek ulang. Betul. Ya, Cross-check. misalnya kita dapat berita si A telah melakukan tindakan ini. Nah, tapi nalurinya manusia kadang kita ingin menjadi the winner. Tapi semuanya the winner, termasuk soal informasi. Kita ingin menjadi yang pertama menyebarkan. Kita ingin menjadi yang pertama melaporkan. Mempercepat. Kita ingin menjadi yang pertama menyampaikan. Gitu. Kadang-kadang dengan tulisan misalnya, bener nggak ya? Gitu. Tapi kitanya sendiri belum yakin dengan kebenarannya, tapi kita sendiri sudah Berani menyebarkannya menyebarkan. seperti itu. Nah akhirnya kita melupakan verifikasi. Verifikasi itu bahasanya ya cek lah, cek ulang, bener nggak si A telah melakukan ini, didatengin, diwawancarain, ditanya ke orang-orang terdekatnya, orang terdekat si A, si B, si C siapa, sampai akhirnya benar. Karena memang ada ada standar dasar, ada di dalam setiap ilmu jurnalisme itu. Kalau kita belajar jurnalistik ada gium dasar atau bercandaan dasar ini. Bila ada dua orang mengatakan di luar hujan, satu orang mengatakan hujan, satu orang lagi mengatakan tidak hujan kepada kita. Ada dua orang nih. Satu datang, si A mengatakan, di luar hujan. Satu lagi datang, si B, di luar hujan. Apa yang kita lakukan? Lihat sendiri. Iya. Oh. Mohon maaf saya. Nah, kalau di jurnalisme kita tidak bisa mempercayai begitu saja si A dan si B itu. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus cek benar-benar keluar. Oh, hujan. Gitu kan? Saking lucunya kan kadang kita udah tahu gerimis masih kita cadangin kan. Mau memastikan ini bener nggak sih gerimis. Padahal pala udah kena tetesannya, tapi kita bener nggak masih memastikan itu. Itu verifikasi. Double. Nah itu jadi dan belakangan juga ada penulis, saya lupa nama penulisnya, tapi judulnya adalah Matinya Kepakaran. Ini adalah efek salah satu di dunia digital, bahwa akhirnya semua orang berusaha menjadi pakar, walaupun dia bukan pakarnya, termasuk di dunia jurnalisme di media digital ini. Jadi ya saya bilang sebagai disiplin ilmu, jurnalisme itu punya pendidikannya, punya tahapannya, punya pelatihannya, punya standarnya, dan dia tidak bisa asal kita punya berita, kita ngelihat dengan mata, kita sampaikan itu menjadi sebuah produk jurnalisme. Itu tidak bisa, ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi intinya saya ingin kepada para mahasiswa IDAKU adalah kita jangan sampai terkecoh dengan yang viral, dengan yang wah, dengan yang menggelegar gitu, bahwa itu adalah suatu yang bisa dipercaya. Intinya adalah memang di dunia digital ini yang paling berat juga selain medianya juga pembacanya. Betul. Kita harus mempunyai kemampuan memverifikasi sendiri, dalam arti memfilter sendiri, menyaring sendiri.
Paling gampangnya adalah bila kita menemukan berita-berita yang wah tuh, dilihat aja dulu kaidah penulisannya, misalnya judulnya. Kalau hurufnya udah besar semua, itu kan kadang Masih ada ya? masih kok di WhatsApp. Oh, di WhatsApp caps lock semua ya. Kan penyebaran berita-berita bombastis itu kan di medsos kan. Di caps lock, Di caps lock, gitu ya. caps lock semua judulnya, Tanda kemudian seru besar. tanda serunya ada 5. Kemudian ada penulisan dengan bintang, dengan huruf keong gitu segala macam. Oh iya, Iya, betul. untuk menghindari itu segala macam. Nah, itu akhirnya itu satu-satu bahwa ciri-ciri berita itu bisa jadi berita yang tidak Tidak dibangun ini, atau tidak disusun dari verifikasi. bukan dari ilmu jurnalisme yang baik gitu. Gitu, Mbak. Ya. Mungkin itu pengantar dari saya sedikit. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Boleh tanya. Selanjutnya mungkin nanti Pak Wahyu lebih teknis, lebih dalam sebagai praktisi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Ustadz Gumanti. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya nih, nanti jangan takut karena kita punya banyak hadiah. Nanti dari Ustadz juga ada pertanyaan. Jadi yang bisa jawab juga dapat hadiah nih. Kita lanjut dulu ya Ustadz. Kita lanjut ke Mas Wahyu untuk tema menjadi jurnalis multi-skill di era media digital. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tat. PPT-nya Luar biasa nih. tadi pengantarnya. Saya kira udah lengkap sekali tadi yang disampaikan. Luar biasa oleh sekali ya. Betul. Mbak Riri ya. Aku baru tahu Eh, namanya Asam. Saya ingin ngomong spesifik ya dalam diskusi kali ini lebih ke multimedia, digital and multimedia. Kita sekarang berada di ruang baru yang menuntut kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Tetapi karena saya adalah jurnalis, secara filosofinya jurnalis harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik dalam menyajikan informasi tentunya ya. Saya mau ngomong soal teknis saja. Ini ada beberapa slide, nanti mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat adik-adik sekalian. Coba next, Mas. Nah, teman-teman, ini era media digital ya. Kalau dulu kita tahu media konvensional, ada koran, ada radio, ada televisi, kemudian muncul media baru yang basisnya adalah internet yang disebut dengan media digital, ada portal dan lain sebagainya. Salah satunya yang ikut berada di ranah media digital adalah celebrities.id atau MNC Portal Indonesia MPI. Ada Okezone Indonesia dan lain sebagainya. Kira-kira bayangannya seperti ini nih. Betapa kemudian komunikasi itu media-media yang menyajikan berbagai macam informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah melalui gadget yang ada di tangan adik-adik sekalian. Ada ribuan jutaan informasi bisa dengan cepat, sangat cepat dan sangat lengkap. Seketika itu teman-teman bisa pilih dan bisa terima informasi dan pesan-pesannya. Kira-kira semacam ini. Next, saya percepat aja ya karena yang waktunya. Nah, ketika masuk pada ranah digital, salah satu tantangan yang dimiliki oleh teman-teman di media adalah variasi konten. Kenapa ada variasi konten? Karena pembaca, penonton juga menginginkan itu. Kalau dulu teks saja sudah cukup, sekarang enggak. Sekarang harus ada teks, harus ada foto yang bagus, harus ada video yang bagus, harus ada infografisnya yang lengkap untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Sehingga penonton bisa memiliki pemilihan. Pembaca, penonton bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka. Saya ingin baca teksnya saja, saya ingin lihat fotonya saja, saya ingin nonton videonya saja. Oh, saya cukup dengan infografisnya saja. Ini challenge nih. Nanti kalau adik-adik kemudian terjun di dunia media ini, maka pastikan bahwa teman-teman punya kemampuan untuk beradaptasi tentang konten-konten ini. Karena ternyata teks saja nggak cukup memuaskan. Minta video, minta foto, mintanya aneh-aneh memang. Tapi memang itu realita. Kita nggak boleh menghindari, apalagi melawan realita itu. Kalau nggak, kita ditinggalkan oleh audiens. Oke, next. Nah, akhirnya apa? Karena eranya menuntut kita ini harus bisa mengaplikasikan banyak hal, maka dituntutlah jurnalis multi skill. Ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa kita jangan pernah terkungkung dengan satu kompetensi yang kita miliki. Kita harus benar-benar berkembang dengan berbagai macam kemampuan yang kita miliki, terutama untuk beradaptasi di dunia digital.
Kalau dulu jurnalis itu cukup nulis saja, itu udah oke nih. Wah, oke banget nulis. Sekarang enggak ternyata. Nulis iya, reporting iya, kamera juga harus bisa, editing juga harus paham, media sosial juga harus dipahami. Sebagai tools untuk menunjang kerja-kerja kita sebagai seorang jurnalis, olah data, grafis, dan lain sebagainya. Tapi ada teman saya yang nanya, kalau bisa semua gajinya nambah nggak, Mas? Saya bilang, kamu nggak usah khawatir, itu yang dicari nanti. Nanti kalau perusahaan lagi butuh satu orang yang bisa segalanya, udah gajimu buat kamu semua nih, gajinya buat kamu semua. Mengikuti gajinya. 3 hari tiba. Karena digarap satu orang. Tapi ini challenge. Buat adik-adik ini challenge. Terutama adik-adik yang sedang belajar di sini dan kemudian nanti akan mengarungi dunia baru yang bernama dunia digital ini. Bisa diaplikasikan dan faktualnya nggak terlalu sulit ternyata. Karena ada banyak sekali tools-tools yang bisa mendukung kerja-kerja semacam ini. Next, Mas. Ini saya tambahkan karena ini penting sekali. Ini basic untuk membuat tulisan atau apapun reportase dalam bentuk berbagai format, teks, video, dan lain sebagainya, agar karya itu bisa disebut sebagai karya jurnalistik. Kalau nggak memenuhi unsur ini nggak. Dan selain itu, kenapa saya selalu bilang teman-teman sekarang harus pegang 5W1H tadi yang Pak Kiai juga Ya, menyampaikan itu Kiai. kan, Pak Wakil Rektor ya Mas ya, Haji Ahmad, Kiai Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad Jamil, beliau juga menyampaikan 5W Waduh. plus 1H 5W1H. Ini bisa dijadikan teman-teman sebagai parameter untuk menggali informasi itu benar atau tidak. Tidak hanya untuk membuat informasi, tetapi bisa dijadikan sebagai parameter untuk menggali bahwa informasi yang teman-teman terima itu benar atau tidak. 5W-nya seperti apa, 1H-nya kayak apa. Masuk akal nggak nih? Kalau nggak masuk akal, hati-hati. Wah, ini berarti rekayasa informasi ini, hoax, disinformasi, misinformasi. Makanya saya selalu dalam setiap kesempatan saya bilang, ini simpel banget, tetapi ini penting buat kita semua. Bukan hanya untuk jurnalis, tapi kita yang sudah bagian dari orang-orang yang bisa memproduksi informasi sendiri dengan media sosialnya itu, memproduksi dan mempublikasikan informasi di media sosial. Adik-adik semuanya harus paham soal ini. Bahkan saya udah masuk ke SMA, 5W1H, kita belajar lagi 5W1H. Basic banget, tapi ini penting buat menjadi verifikator, terutama bagi diri kita sendiri ketika kita mendapatkan informasi dari luar. Next, Mas. Nah, ini pegangan bagi teman-teman kalau mau jadi jurnalis. Jurnalistik beretika. Tanpa etika, nggak ada itu jurnalistik. Ada verifikasi, konfirmasi. Ini ruh, betul tadi disampaikan bahwa ini adalah ruhnya jurnalis. Tanpa verifikasi, gugur sudah produk itu sebagai jurnalis. Ekstrimnya gini, kalau tadi hujan ya Mas, ekstrimnya kalau saya ngasih gambar begini, kalau ada yang bilang mayat ini bau harum, tugas jurnalis apa? Deketi mayatnya, buka kain kafannya, cium. Bau harum apa enggak? Berani enggak? Harus berani ya Mas. Disiplin verifikasi sampai pada tahap itu. Kalau nggak bau, jangan ditulis bau harum. Bau mawar, bau apa. Cek dulu, bener nggak? Ilustrasinya seperti itu. Kalau mau jadi jurnalis, maka pegangannya adalah verifikasi. Kemudian berkaitan dengan publik, tentu tidak beretika jahat. Ini yang membedakan karya-karya jurnalistik dengan konten-konten yang ada di media sosial. Berimbang, tidak menyajikan berita cabul dan sadis, sesuai fakta, dan yang paling terakhir adalah bermanfaat bagi publik. Tadi Mbak Riri bilang di openingnya ya, kita harus mikirin juga nih dampaknya apa kalau kita bikin sebuah karya jurnalistik. Ada manfaatnya nggak sih? Sekarang sudah mulai bergeser bahwa jurnalis itu harus mengedepankan kebermanfaatan. Jadi sebelum dipublish kita mikir dulu nih, ini bagus tapi manfaat nggak ya? Banyak mudorotnya nih. Kalau kita publish, nanti perang di sana. Pukul bunuh-bunuhan.
ada baiknya juga kita tahan informasi itu. Kira-kira itu. Next, lanjut ya, Mas. Nah, ini saya mau ngasih contoh nih. Berikutnya nih ada mobile journalism. Kita tonton dulu deh videonya. Tolong Mas di play, Mas. Di bawah. Ada. Audionya nggak masuk ya? I'm Jeff Semple here in front of the University of London. As you can see, I'm not alone. Thousands of students from 40 British universities are here taking part in a protest. Di Serson. Close-nya di atas, di stop dulu. Bisa, Mas. We're covering this march for CBC 9, CBC News Network, and CBC Radio, all by myself using my iPhone. Ini stop dulu share-nya. Stop, baru share ulang. Ini di sini nih. Kalau share screen. Ini udah ada share screen. Ini udah set kan tadi. Coba lagi kan. Ya yang atau di sini atau pakai ini ada itu apa ya? Nyala Atau pakai I'm Jeff Semple here in front of the University of London. And as you can see, I'm not alone. Thousands of students from 40 British universities are here taking part in a protest against tuition fees. And I'll be covering this march for CBC News Online, CBC News Network, and CBC Radio, all by myself. Tapi gini, nggak apa-apa, ini ada kendala teknis di audio. Teman-teman, ini mobile journalism ya. Saya bilang, sekalipun bahwa kita dituntut untuk multitasking, ternyata teknologi juga kalau dulu kita liputan harus bawa kamera yang besar-besar, sekarang sudah mulai muncul jurnalis-jurnalis yang menggunakan gadget sebagai perangkat untuk menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Salah satu contohnya adalah ini. Dia reportase, liputan, kemudian editing hanya menggunakan kamera sebagai alat untuk liputan. Jadi bukan hal yang mustahil sebenarnya ketika kita bicara soal multitasking itu, karena ada perangkat atau teknologi yang mendukung kita untuk itu. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak sih. Sudah banyak. Oke, next berikutnya. Ini contoh aja ya, saya mau ngasih contoh-contoh aja nih. Nah, ini trennya ya. Dan perlu adik-adik ketahui, konten yang paling berdampak di era digital sekarang ini, di era digital yang paling berpengaruh, tahu nggak apa? Bukan kontennya. Hah? politik. Bukan. Ya, vlog. Vlog dalam bentuk video, artinya video. Video menjadi salah satu konten yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Sekarang platform-platform yang menyajikan konten video itu di media sosial, dahsyatnya luar biasa kan. Yang terbaru adalah TikTok. Konten-konten nggak jelas aja yang nonton sampai jutaan. Siapa yang sering buka TikTok terus kita nyari taunya di komentar. Saya lagi nganalisa ini. Kadang kurang ajar ini, posting apa, ini apa sih maksudnya? Akhirnya saya nyari di komentar. Ya. Komentar track satu-satu, ngabisin waktu kan kadang-kadang. Iya betul sekali itu. Saya kok jadi kayak dikendalikan sama kekacauan TikTok nih. Iya kan? Ada tulisan sepotong, video sepotong, kemudian diupload. Itu ciri khas TikTok banget. Nah ini jangan, maksud saya gini, karena teman-teman ini tahu ilmunya, silahkan main TikTok, tapi bikinlah konten yang memang menyajikan informasi yang utuh dan baik.
Saya kira ini challenge juga lah. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Mas, setelah kegiatan ini teman-teman ini menjadi, kalau pengen jadi konten kreator ya kita platform-platform media sosial kita ini dengan konten-konten yang memang dibuat secara serius dan baik, bermanfaat, dan tentu saja bermanfaat. Potongan TikTok hanya captionnya cuman astagfirullah, di situ ada orang teriak-teriaknya backsound pula kan. Bukan video, bukan aslinya lagi. Ada orang berantem sih, tapi teriak-teriak, wah, wah, wah. Udah gitu diulang-ulang lagi. Maksudnya apa? Tapi itulah fenomena media digital. Dan kita harus belajar soal itu. Supaya kita nggak ya jadi pengguna, tapi pengguna yang cerdas gitu. Makanya di MPI juga sekarang video menjadi satu hal yang penting untuk teman-teman, untuk pembaca dan penonton ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman di sini bisa meng-create satu video yang bagus-bagus, yang bisa di-share di media sosial teman-teman, dan itu menjadi warna bahwa media sosial isinya karya-karya yang bagus gitu. Kalau sekarang kan masih campur aduk, nggak karu-karuan. Orang cari ngejar sensasi saja. Belum lagi yang konten-konten yang nggak senonoh dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan bahayanya lagi, bahkan sampai TikTok itu yang mengkonsumsi, yang menggunakan TikTok itu sudah anak-anak kita, anak-anak saya itu sudah mulai buka-buka TikTok, punya akun TikTok. Saya sebagai orang tua nih, adik-adik kan masih mahasiswa semua, masih semua ya. Nanti pasti akan, nggak tahu nanti eranya adik-adik ini akan muncul platform baru apa lagi. Saya sekarang udah kekhawatirannya luar biasa. Apa yang kamu tonton? Aku harus tiap hari ngecek tuh. Dek, apa yang kamu tonton? Ngapain nonton? Waduh, nggak mungkin juga kan tiap hari ngecek, tiap hari ngeblok. Sementara mau ngelarang, batasin untuk menggunakan handphone dan medsos pun nggak bisa juga. Ini sudah dunianya. Jadi memang kita harus masuk ke situ, paham ke situ, dan ya syukur-syukur mewarnai dengan hal-hal yang bagus. Ini Pak Jokowi menggunakan vlog sebagai sarana komunikasi, kan ketemu dengan Presiden Turki. Presiden aja sudah begini. Memang ini satu kekuatan medium baru yang kontennya menjadi satu kekuatan yang memiliki pengaruh sangat luar biasa di era digital sekarang ini. Mudah-mudahan nih teman-teman kalau bikin vlog yang baik-baik, yang kemudian bermanfaat, kan isi medsosnya jadi baik dan bermanfaat semua kan. Diisi oleh mahasiswi dan mahasiswa Darul Quran. Terakhir, ini juga penting, saya harus nunjukin juga nih satu video. Sebelum Pak Jokowi ngevlog, saya sudah ngevlog duluan nih. Sama Perdana Menteri Al-Katiri, Timor Leste. Ini cuman sayang lebih intens Pak Jokowi ngevlognya ketimbang saya, jadi saya nggak terkenal nih. Pak Al-Katiri itu menarik karena dulu Perdana Menteri Muslim di Timor Leste, sementara Timor Leste mayoritas adalah Katolik dan orangnya sangat baik, sangat humble. Oke teman-teman, kita diskusi aja ya. Lebih dalamnya, selebihnya saya kembalikan kepada Mbak Riri, silakan Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Boleh tepuk tangannya untuk kedua pembicara kita. Ya, sesi selanjutnya nih adalah tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya terlebih dahulu ya. Nanti dari panitia atau dari aku akan nunjuk, baru mengajukan pertanyaan. Tenang aja, pokoknya yang nanya bisa dapat hadiah. Jangan takut. Ada yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan? Oke, kita mulai ladies first dulu ya. Boleh Mas, itu yang di dekat jendela. Ya, itu Mas yang dekat jendela. Boleh tangannya jangan diturunin dulu. Yang ya udah boleh. Ya. Namanya siapa? Dikatakan bahwasanya dalam jurnalistik tadi memegang prinsip-prinsip tertentu. Lalu apabila ada seorang jurnalistik yang tidak menggunakan atau bahkan meninggalkan prinsip-prinsip tersebut,
adakah akibatnya atau punishment dari lembaga jurnalistik tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Punishment untuk jurnalis yang tidak mematuhi etika ya atau aturan. Boleh silahkan Mas Wahyu ya. Ya, terima kasih, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Kritis ya. Calon jurnalis ini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi jurnalis. Kita lagi nunggu nih. Nanti kalau mau magang sama Mbak Tuti. Ya Kak ya. Kita lagi nunggu jurnalis-jurnalis muda yang idealis. Saya suka nih begini. Kita punya kode etik. Kalau kemudian kita melanggar, kita disidang. Lembaganya namanya Dewan Pers. Mbak Tuti pernah tuh dipanggil Dewan Pers. Kalau kita sudah masuk ke situ, udah keringat dingin. Kalau kemudian kita dibilang kamu melanggar kode etik, pertaruhannya kan reputasi kita. Sidangnya memang etik, bukan pidana dan lain sebagainya, tapi impact-nya adalah kredibilitas dan reputasi dari si jurnalis itu. Mas Wahyu sudah melanggar kode etik sebagai seorang jurnalis karena tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik saat membuat karya jurnalistiknya. Ketika itu dipublish, maka sudah nggak ada lagi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sebuah informasi. Makanya itu hati-hati sekali deh. Itu benar pertanyaannya. Jadi sebelum jadi jurnalis, pastikan bahwa kita taat dan patuh kepada kode etik. Modal utama seorang jurnalis itu apa? Kepercayaan. Trust. Kali kepercayaan itu hilang atau disalahgunakan, maka selesai sudah profesi kita. Berat ya? Berat banget. Jadi jurnalis. Tanggung jawabnya ya. Kata Dilan berat ya jadi jurnalis, biar saya aja. Saya juga keberatan. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita bicara jurnalis, kita kadang-kadang bukan mau menyamakan. Level kita sudah sama seperti penyampai pesan. Sudah sama seperti Pak Ustadz, Pak Kiai. Itu adalah pembawa kabar kebenaran. Pembela kaum-kaum yang tertindas. Bukan dari corong-corong penguasa ataupun corong-corong pemodal. Itu prinsip filosofi dari jurnalis. Ini harus saya tanamkan pada adik-adik nih, calon-calon jurnalis handal dan idealis masa depan ini. Ya, pokoknya saya tunggulah. Adik-adik harus jadi jurnalis-jurnalis yang Amin. kita butuh. Bibit unggul ya. Karena yang bisa mengubah peradaban itu salah satunya adalah jurnalis dan media. Luar biasa. Kalau jurnalisnya kacau, medianya juga kacau, peradabannya kacau. Maka kita butuh jurnalis-jurnalis yang berakhlakul karimah sih. Asik. Dalam deh. Oke, Mas, gimana ada? Kalau Ustadz ada pengalaman Ustadz, kalau di Daku, kalau salah menyalahi atau di organisasi sebelumnya. Ini aja di tahun 2000 sekitar 2015-an ada tuh kasus media, salah satu media nasional juga media besar, dia wartawannya menurunkan artikel wawancara dengan salah satu pimpinan TNI, tapi ternyata setelah wawancara itu beredar, bisa aja dicari nanti siapa yang nggak nyebut lagi, namanya nggak nyebut lagi, yang pasti bukan MNC, yang pasti bukan grupnya MNC, jadi dia membuat wawancara imajiner. Dan itu hebat juga di tahun 2000, udah internet udah ada, berani imajiner tentang teroris. Nyata itu hoax dan segala macam, dia itu dipecat. Medianya sampai menurunkan headline meminta maaf segala macam, satu headline itu. Dan itu kan korbannya tidak hanya dia secara pribadi, tapi medianya, karena headline itu kan berharga ya bagi sebuah media cetak, itu sebuah media itu berharga. Jadi dia itu dipecat, sampai sekarang dia tidak bisa berkarir di jurnalistik, orangnya masih ada sih, masih Hidup tidak berkarir. ya, kayak saya pikir udah nggak akan hilang trust dimanapun gitu, karena dia menurunkan sebuah wawancara imajiner. Bisa dicari lah di Google, itu masih ada, cari aja berita hoax tentang wawancara dengan salah satu pimpinan TNI tentang terorisme waktu itu sih. Luar biasa. Jadi kita emang harus berhati-hati ya, karena konsekuensinya besar sekali ya. Oke, kita lanjut nih dengan pertanyaan selanjutnya. Mas, tadi yang di jendela, punten. Itu tadi udah tunjuk tangan. Nah, itu Mas. Yang di belakang. Nah. Cewek 2, nanti habis itu kita beralih ke laki-lakinya ya. Ke Ikhwannya. Kuat dulu nih.
Cek. Namanya No, siapa? C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencari kebenaran sebuah berita agar tidak termakan dengan berita hoax? Dan juga karena sebagian dari kami, termasuk saya sendiri, masih bingung untuk mencari berita yang benarnya. Dan juga menurut Anda ada nggak sih media berita yang sudah dipastikan akurat dan terpercaya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara verifikasi berita, dan ada nggak media yang sudah pasti aktual nih? Silahkan. Wah, pertanyaan kritis-kritis nih. Saya suka nih, adik-adik nih. Sampai bingung ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Ada nggak media yang bisa dipercaya? MNC. Boleh tepuk tangan. Mbak, tolong kasih hadiah. Panitia Kasih hadiah. kasih hadiah ya. Double ya, double ya. Ya, boleh double. Yang di depan ini. Hadiahnya ditambah. Kalau perlu ditambah. Tepuk tangan dong langsung nih ya. Luar biasa. Yang ini Mas. Yang di depan, yang di depan. Kaget dia. Langsung kaget. Ekspresinya sangat natural. Mantap. Kan ini ya, jadi gini, media, sekali lagi saya sampaikan pada adik-adik semua, modalnya adalah kepercayaan. Jadi kalau sudah mendeklar bahwa ini sebagai institusi media, apalagi pers, maka mau nggak mau, suka nggak suka, harus mengedepankan kepercayaan publik. Harus bisa menjaga kepercayaan publik. Akan tetapi, teman-teman, dalam proses produksi berita itu, sekali lagi bahwa jurnalis itu juga manusia. Artinya tidak menutup kemungkinan jurnalis itu melakukan kesalahan-kesalahan. Asalkan kesalahan itu memang kesalahan yang tidak disengaja, human error, tidak by design, itu masih bisa kita perbaiki. Itu pertama. Yang kedua, kenapa saya lebih menyarankan teman-teman baca MNC atau nonton MNC? Selain tadi pertama media yang dipercaya. Kedua, kalau ada apa-apa, Mbak Tuti itu siap bertanggung jawab atas produk yang dibuat. Kalau Mas siapa tadi nih? Yang Mas siapa? namanya siapa Mas? Iya Mas, kamu. Yang Ya. jawab siapa tadi? Yang Siapa? dapat hadiah siapa? Namanya? Namanya siapa? Oh, Brian. Us. Sangat luar biasa. Brian. Ini bener ya Brian ya? Serius, Keren, namanya keren. Biasanya kalau di Brian. pondok itu kan Muhammad, Ahmad. Brian. Canda Mas, canda. Mas Brian ini baca MNC atau nonton berita-berita di MNC. Katakanlah ada sesuatu yang ternyata itu keliru. Mas Brian bisa langsung mengajukan komplain istilahnya. Melakukan proses klarifikasi atas berita yang dibaca atau ditonton Mas Brian. Kepada siapa? Kepada redaksi MNC. Dan itu sangat terbuka. Newsroom, redaksi, jurnalis harus membuka diri terhadap berbagai koreksi atas kesalahan yang dibuat. Mas Brian bilang, ini beritanya salah, nggak begini. Maka saya sebagai pembuat berita harus membuka diri. Oh iya, saya harus minta maaf pada Mas Brian. Minta maaf dan meralat kembali berita yang sudah saya buat. Itu mengapa saya mewajibkan atau apalah, menyarankan kepada adik-adik semuanya kalau mengkonsumsi informasi lebih baik pada institusi-institusi media pers yang memang punya reputasi dan kredibilitas, dalam artian media ini jelas institusinya.
Itu jawaban yang kedua. Yang balik ke yang pertama, bagaimana memverifikasinya? Salah satunya yang tadi saya sampaikan, mengidentifikasi media ini jelas apa enggak sih? Kalau medianya saja enggak jelas, yang bikin siapa, penanggung jawabnya siapa, alamatnya di mana. Sekarang kan banyak sekali kan media-media itu ya. Hanya menyantumkan email saja. Enggak ada susunan redaksinya, enggak ada reporternya, enggak ada alamatnya, enggak ada apa dan sebagainya. Wajib hati-hati itu. Sudah dipastikan berarti konten-kontennya ini ada maksud dan tujuan tertentu. Enggak usah dikonsumsi, enggak usah dibuka. Semakin banyak dibuka, semakin banyak dilihat, semakin menguntungkan bagi si pembuat media enggak jelas itu. Makanya ini penting literasi buat kita semua, terutama buat adik-adik. Bagaimana tidak hanya memverifikasi sebuah informasi, tapi bisa memilih dan memilah institusi media yang memang bisa kita percaya. Yang paling gampang mengidentifikasi dari identitas media itu sendiri. Kira-kira gitu. Tambahan. Ya, pokoknya untuk menjaga keamanan tadi benar kata Mas Wahyu adalah bacalah produk-produk MNC. Luar biasa. Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi ya. Oke, sebelumnya kita minta maaf banget nih teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi aja dari Ikhwan ya, karena mengingat waktu sudah sore juga, kita masih ada rangkaian acara lainnya. Boleh dari Ikhwannya yang ingin bertanya satu lagi? Ya, Mas yang pakai baju coklat nih. Iya. Iya, di belakangnya Mas. Nah. Namanya Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dedi Wahyudi dari Prodi HES semester pertama. Oke, sebenarnya saya banyak pertanyaan sih. Mungkin saya 3 pertanyaan izin ya saya bertanya. Oh, banyak ya? Pertama, tentang profesi wartawan. Apakah di masa depan profesi wartawan ini masih tetap ada? Seperti kita tahu netizen itu bisa menyampaikan informasi, bisa menyebarkan berita kan, netizen. Apakah wartawan di masa depan akan tetap ada gitu? Terus yang kedua, kita tahu demokrasi itu didirikan ada 4 pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, kebebasan pers. Independensi MNC tadi Bapak bilang sebagai media yang aktual yang dapat dipercaya itu kemana arahnya gitu. Jujur saya tidak nonton televisi dan apapun itu, saya hanya mengkonsumsi produk-produk informasi itu hanya dari internet. Dan itu konten-konten kreator dan segala apa itu isi beritanya menurut saya tidak ada berita-berita yang berbobot, yang tidak ada berita-berita yang berkualitas. Tidak ada berita-berita yang memuaskan intelektual gitu, Pak. Di mana peran pers dari MNC sendiri. Terus yang mungkin itu aja deh, 2 dulu aja. Berat ya, 2 aja udah berat nih. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Jurnalis di kemudian hari masih ada apa enggak? Dan MNC independennya gimana nih Mas? Boleh silakan Ustadz atau Mas Wahyu. Mungkin saya yang pertama dulu. Apakah profesi wartawan akan ada ke depannya? Tadi seperti saya bilang bahwa apapun masanya, apapun zamannya, jurnalisme harus tetap ada. Gitu. Jadi jangan sampai jurnalisme hilang. Karena tadi seperti dibilang juga di pertanyaan kedua, salah satu penjaga demokrasi itu adalah jurnalisme lewat pers dan segala macamnya. Dia menjadi, kalau bahasanya dalam dunia jurnalisme itu watchdog ya, anjing penjaga, dia menjaga tiga pilar demokrasi yang ada. Itu jadi jurnalisme akan tetap ada. Seperti media sosial tadi seperti saya jelaskan, itu hanya sekedar platform. Itu bagaimana kita menginformasikan, bagaimana kita satu sisi bagaimana kita menyampaikan, itu hanya sekedar cara. Platformnya media sosial. Apapun itu jurnalisme tetap ada. Kemudian satu kesalahan juga adalah ketika ada pendapat di zaman era digital ini semua orang bisa menjadi wartawan. Enggak. Wartawan itu tetap ada pendidikannya. Wartawan itu tetap ada skills-nya. Wartawan itu ada KPI-nya kalau di dunia kerja, dan wartawan itu ada indikatornya. Produknya pun ada indikatornya. Seperti itu. Jadi jurnalisme itu akan tetap ada apapun masanya, apapun zamannya, saya pikir harus tetap ada kan. Iya betul ya. Nah, terkait yang lainnya mungkin nanti Mas Wahyu bisa nambah. Silakan Mas Wahyu terkait independensi nih, MNC ada di mana nih? MNC. Sebelum ke MNC nih, saya nambahin dikit dari Mas Gume ya. Jurnalis sebagai sebuah profesi, betul.
Kalau saya lihat semangatnya teman-teman, saya yakin akan abadi jurnalisme itu. Amin, amin. Yang berubah itu kan platformnya. Cetak boleh mati, TV boleh berganti, tapi jurnalisme insya Allah Hidup terus ya. akan terus berkibar. Karena ada teman-teman semua nih yang semangat-semangat pengen jadi jurnalis. Dan itu yang membedakan konten kreator dengan jurnalis. Ya, bahwa jurnalis punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan informasi pada publik. Terus soal konten kreator tadi itu, nah itu kita juga harus hati-hati. Karena kalau kita kebiasaan nonton konten-konten kreator itu, ternyata teknologi itu kan ada yang namanya algoritma. Algoritma itu akan merekam aktivitas kita di media sosial dan itu akan selalu mereferensikan konten-konten yang kita tonton. Makanya kalau Mas yang tadi, coba deh, saya sarankan mulai besok buka akun-akunnya MNC Portal deh. Biar tiap hari dapat informasi yang mencerahkan insya Allah. Amin, amin. Terus soal independensi, ini penting sekali. Ini pasti jadi banyak pertanyaan dan banyak perdebatan. Dinamika di industri memang sangat beragam, nanti adik-adik akan tahu, tetapi kita bisa menyiasati itu. Pada prinsipnya apapun kondisinya, kalau dalam konteks media, sebagai salah satu pilar untuk menjaga demokrasi, kita berpihaknya adalah berpihak kepada kepentingan publik, bukan pada kepentingan siapa-siapa. Insya Allah lah, sama teman-teman kita saling jaga, saling kontrol, media kita akan tetap istiqomah di jalan yang benar. Kira-kira gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz dan Mas Wahyu, boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Luar biasa ya pemaparan materinya, tanya jawabnya, ini pertanyaannya berat banget ya. Saya aja yang dengar kaget nih, masih mahasiswa pikirannya udah kritis banget, apalagi jadi jurnalis, bener ya. Kalau udah lulus boleh lah ya Mbak Tuti daftar ke selebritis. Terakhir nih Mas dan Ustadz, boleh closing statement-nya dari Ustadz atau Mas Wahyu dulu? Silahkan. Ya, yang terakhir tadi saya kita sebagai sebagai pembaca, mungkin saat ini masih sebagai pembaca untuk sebelum jadi seorang jurnalisme atau sebagai seorang jurnalis, saya pikir rajin-rajin milah bacaan kita lah. Rajin-rajin milah apa yang kita baca, apa yang kita sebar. Jangan tidak selamanya menjadi yang tercepat, menjadi yang terdahulu itu baik. Gitu. Jangan sampai kita menjadi yang share lebih dulu, lebih awal, tapi ternyata yang kita share itu malah tadi kata Pak Wahyu tidak ada kebermanfaatannya. Karena ada satu kasus di India belum lama, gara-gara share WhatsApp, dua suku besar berantem dan itu menimbulkan korban bisa ratusan jiwa tewas. Hanya gara-gara share-share viral di ya platform-platform media sosial yang secara sumbernya pun akhirnya tidak jelas gitu ya macam. Itu sih dari saya bahwa kita sebagai konsumen berita cerdas-cerdas, dan tadi sudah ada kata Mas Wahyu kalau mau yang jelas baca di mana? Oh. MNC Portal. Ya, kalimat penutup dari saya. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih. Ini era yang penuh dengan tantangan. Informasi, era yang menuntut kita semua itu bisa lebih aware terhadap semua informasi. Jadi teman-teman harus menguatkan literasinya. Yang pengen jadi jurnalis juga harus belajar dari sekarang untuk jadi jurnalis yang benar dan semata-mata untuk kepentingan publik. Jadi sekali lagi, teman-teman siap ya jadi jurnalis? Siap jadi jurnalis? Jurnalis yang berakhlakul karimah ini nanti saya tantang. Siap ya? Siap. Oke, karena ini udah ada artis kita yang kita tunggu-tunggu. Ini juga saya salah satu yang sering mengikuti lagu-lagunya Mas Damar ya. Danar, sorry Mas. Awal pertama. Mas Danar. Ini typo ini, typo. Saking gugupnya ini. Saking gugupnya ini. Karena khas banget gitu. Saya bilang ini nggak perlu audisi, udah jadi artis. Musisi sebenarnya ini dengan karakter suaranya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Riri. Terima kasih Mas Wahyu dan Ustadz. Terakhir ada pemberian cindera mata dari MNC Portal untuk kedua pembicara kita kepada Mbak Tuti selaku pemimpin redaksi dari celebrities.id. Mohon kesediaannya untuk memberikan cindera mata. Boleh dibantu panitia untuk cindera matanya. Silakan Mas Ustadz ke depan.
Sekalian kita foto bersama juga. Ada, Mas? Pemberian cindera matanya boleh dibantu untuk Mas Wahyu dan juga Ustadz Gumanti. Ya, silahkan dimohon untuk ke depan, Mas. Ya, Mbak Tuti selaku pemimpin redaksi akan memberikan cindera mata kepada dua pembicara kita. Yang pertama untuk Ustadz Gumanti terlebih dahulu. Ya, silahkan Ustadz. Boleh kita foto dulu, Ustadz. Oke, selanjutnya untuk Mas Wahyu. Agak ke tengah, Mas. Nah, ya, supaya logonya terlihat. Oke, satu lagi foto bersama, boleh bertiga. Mbak Tuti di tengah mungkin. Nah, betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kedua pembicara kita. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, kayaknya yang di sini semua udah pada nunggu ya. Nunggu siapa? Kurang kenceng, nunggu siapa? Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita sambut artis kita, Danar. Silakan. Halo. Udah Danar kan? Yang ceweknya nggak kelihatan ya. Boleh berdiri atau ke depan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngelewatin kamera. Nah, Masnya perhatian ya. Nggak dialangin. Oke. Halo semua. Ya, saya mau menampilkan 2 buah lagu. Ya apa sih rame banget? Ini lagunya orang tua banget karena berjudul Ayah. Buat kalian yang merindukan ayah kalian, mungkin lagu ini bisa apa ya? Menjadi bisa apa ya? Kok saya bingung. Ya pokoknya semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindu kalian kepada ayah kalian ya. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng buat ayah kita. Untuk ayah tercinta, aku
Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi semua untuk aku. Walau di pipiku, ayah, dengarkanlah, ingin berjumpa walau hanya dalam Luar biasa. tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangannya boleh. Terima kasih itu ayah. Pecah, pecah banget. Mau dengar lagu lagi kan? Tapi nanya dulu dong. Di sini emang gak ada yang mau nanya. Coba nih. Kemarin banyak yang nanya, netizen nih. Kenapa milih bawain lagu ayah, Mas Danar? Karena disuruh. Iya. Disuruh Iya kan? siapa, Mas? Hah? Disuruh siapa? Loh. Ada kesannya nggak di balik lagunya? Ada. Ya boleh. Ada kesannya sama ayah. Enggak, sebenarnya ini adalah lagu yang aku bawakan pada lomba 17-an dulu waktu aku kecil. Oh, Masya Allah. Ya. Waktu umur berapa tuh? Wah, SD kayaknya. SD. Iya. Suaranya udah menggelegar juga. Enggak juga. Ah, masa? Iya. Kalau berkarya dengan lagu ibu, ada yang menginspirasi nggak? Enggak ada lagu ibu sih. Kan ayah ini judulnya. Oke. Gimana sih? Kok saya yang bingung ya? Duduk dulu deh Mas Danar ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Danar. Kita tanya-tanya dulu ya. Habis ini baru kita perform lagi. Mbak Tuti boleh mau ikut gabung? Boleh. Tanya-tanyanya sebentar aja kok Mas. Oke, ini dia lagi. Oke. Oke.
Mas Danar, waktu terjun ke dunia musik, ada inspirasi dari orang tua nggak? Atau dari mana gitu awalnya? Kalau terjun di dunia musik, sebenarnya aku emang dicekokin musik dari kecil sih. Oh, dari kecil, sama Iya. ayah? Sama orang tua. Ayah ibu juga? Ya. Tapi ayah ibu nggak ada background musisi atau Nggak, penyanyi? biasanya backgroundnya green screen soalnya. Suara bagus, tampan, jenaka juga ya. Udah cari istri? Wah, masih 19 saya. Masih 19. Belum. Oh, banyak. Oh, heboh ya, 19 tahun. Tapi gini, Riri, tadi kan sempat ya Riri singgung Danar kan waktu itu di ajang X Factor ya. Pasti teman-teman di sini pernah menonton atau mungkin sudah menonton berulang-ulang. Tadi sebenarnya kan nyanyi lagu Ayah. Padahal kita deepnya banget tuh ketika Danar nyanyi Ibu. Nyanyi Ya kan Ibu. waktu itu sedikit dong nyanyi dikit aja. Refnya. Refnya aja. Aku nggak tahu petikannya soalnya. Itu yang giringnya Only and Friend. Tapi paling tidak sedikit dong waktu pas nyanyi Ibu itu. Biar teman-teman juga ingat ya, waktu ajang X Factor Indonesia itu yang bikin juri sampai pada mungkin ada yang nangis ya kalau kita lihat lagi di YouTube ya. Karena itu benar-benar saya masih ingat banget ketika Danar bilang saya kangen sama mama. Bener. Ya kan? Siapa tahu ini juga mengingatkan buat teman-teman mahasiswa yang hari ini belum calling sama orang tua, sini di telepon. Kalian bilang sayang atau apapun gitu ya, Danar ya? Masih ingat lagunya, Mas? Sedikit dong nyanyi ya. Masih ingat. Iya. Gak usah pakai gitar nggak apa-apa? Nggak usah. Oh iya. Karena udah tinggi, Mas. Iya. Oke. Teman juga, kalau tadi kan Danar pesennya buat yang kangen sama ayah. Tapi siapa tahu mungkin ada yang kangen sama ibu. Iya. Boleh sedikit, Mas? Iya. Hitungannya gimana nih? 1, 2, 3. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh jalan penuh nanah seperti udara. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Ibuku Waktu terjun ke dunia musik, suka dukanya apa? Kali aja ada yang mau jadi penyanyi juga nih. Suka dukanya banyak sih, karena emang perjalanan pasti ada suka dukanya kan. Sukanya kita menjalani passion yang jadi kerjaan. Iya. Dukanya bukan duka sih, lebih ke tantangan. Kalau aku nggak pernah menganggap masalah itu masalah karena aku anggapnya tantangan gitu. Iya. Kelas katanya. Kelas berapa, Mas? Namanya Brian. Oh, iya. Mas Brian. Mas Brian. Ya. Ini yang artis itu aktor ya, bukan? Aktor itu bukan? Oh, bukan. Sepupunya. Oh, sepupunya. Iya. Sepupunya Brian Domani ya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, mungkin tantangannya kayak gimana caranya biar orang lain tuh suka musikku gitu. Karena mungkin musikku tergolong musik beda gitu ya. Ketika pasar menjadi acuan buat kita bermusik, berkarya, aku kepengen beda gitu. Kayak gimana caranya musik folk itu bisa masuk industri, musik folk itu bisa masuk label gitu. Ya alhamdulillah udah mulai tercipta itu. Lewat kamu ya. Ngelewat label. Tapi ini Danar, mungkin di sini ya mahasiswa juga pastinya teman-teman yang di Darul Quran itu kan banyak juga yang
tidak hanya berlokasi atau tempat tinggalnya di Jabodetabek ya. Siapa tahu ada yang di luar Jakarta, pasti di luar Jawa bahkan. Nah, ini sosok Danar itu sangat menarik karena buat kami juga di Selebritis, Danar itu sangat banyak pembacanya. Karena apa? Fansnya banyak ya, Mbak? Betul. Karena kita tahu ketika kemunculan Danar ketika mengikuti audisi, banyak banget cerita menarik. Nah, mungkin Danar bisa cerita nih, karena mohon maaf ya, karena ketika di-publish itu Danar katanya dulu awalnya sebagai pengamen. Benar nggak sih? Atau seperti apa? Maksudnya paling tidak gini, teman-teman di sini kan terkadang suka mungkin kayak minder ya. Karena ini mungkin related juga dengan single barunya Danar. Itu kan Danar menciptakan lagu dulu ya. Jadi artinya Danar mungkin juga banyak dulu dibully, terus dari yang mungkin bukan siapa-siapa, tapi siapa sih yang sekarang nggak kenal Danar ya. Jadi paling tidak teman-teman ketika punya cita-cita, impian, jangan takut untuk bermimpi. Pasti itu sih. Nah, mungkin Danar bisa cerita nih. Perjalanan Awal mulanya seperti apa gitu. Awal mula musik atau awal mula karir sampai akhirnya ikut ajang X Factor dan menang. Sekarang waduh, fansnya banyak banget kan. Sebenarnya dulu emang ini suka ngisi di kafe. Sebenarnya bukan ngamen yang ke pinggir jalan gitu, bukan. Tapi ya emang ngamen, tapi di kafe, dan itu narikin ke penonton gitu, gitu. Penyanyi kafe gitu. Terus kebetulan ada X Factor gitu, dan audisinya online. Kalau saya kan emang malas kalau keluar kota buat audisi yang nggak tentu saya keterima kan, ngeluarin duit banyak-banyak ya kan. Curhat. Terus kayak akhirnya ada audisi online gitu, saya ikut iseng-iseng. Memberanikan diri. Memberanikan diri. Sebenarnya enggak juga sih. Oh, udah berani ya? Udah berani. Okay. Iseng aja. Oh, iseng. Gitu. Terus akhirnya ikut yang lewat Instagram itu dan diharuskan memakai lagu sendiri. Akhirnya saya pakai lagu dulu dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Kalau background di belakang lagu dulu? Itu tentang kisah nyata saya sih. Tentang bullying itu. Pernah kena bullying juga? Pernah. Dulu waktu SMP, sebenarnya dari SD tapi paling parah SMP, kena bullying lah. Dari fisik, verbal apa, dan pokoknya di situ saya dikucilkan. Kalau ada kerja kelompok itu saya nggak pernah dapat kelompok. Waduh. Pernah 2 atau 3 tahun gitu saya duduk sendiri padahal bangku untuk berdua gitu. Tapi nggak ada yang mau duduk sama kamu. Iya. Kalau duduk sama aku ntar pangku-pangkuan soalnya. Aduh. Maksudnya sebelahan. Oh, sebelahan. Repot ya kalau pangkuan ya. Iya. Susah. Iya Mas. Lanjut Mas. Terus lagunya tentang background kamu sendiri. Iya betul. Akhirnya lagu tentang background saya sendiri, kayak saya ingin menceritakan sepenggal kisah saya di mana dulu katanya saya tidak pantas untuk dipantaskan gitu. Asik. Dan saya pernah di dalam hati berkata waktu datang pertama kali Jakarta, mungkin saya nggak kenal Jakarta ya, tapi Jakarta yang akan kenal saya. Luar biasa. Pesannya untuk pendengar setia lagunya Mas apa nih? Apa pesan yang mau kamu sampaikan lewat lagunya? Lewat lagu dulu saya ingin menyampaikan bahwa jangan jadikan bullying itu acuan untuk kamu terpuruk. Tapi jadikan itu acuan untuk kamu lebih semangat lagi untuk membuktikan bahwa kamu pantas. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Oke, udah nggak sabar pengen dengerin Danar nyanyi lagu dulu. Kurang keras suaranya. Ini kan fansnya dari tadi banyak banget tuh. Mungkin kita buka pertanyaan karena dulu kita keep dulu nih ya maksudnya. Oke, boleh. Jadi kita kasih kesempatan juga, siapa tahu mungkin di antara sekian mahasiswa ini paling ngefans sama Danar. Jadi ini momen yang sangat penting buat kalian untuk sekaligus bertanya ya. Mungkin banyak hal yang dari sosok Danar bisa menginspirasi teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya kepada Danar nih yang Ahwat?
Bingung sepertinya. Itu ada yang itu tunjuk tangan. Mana? Mas? Oh, Mas Ikhwan. Oh, ini. Masnya, ini No, Dika. Iya. Boleh. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Abdul Fahri, saya dari mahasiswa STIMIK Antarabangsa. Saya ingin bertanya dengan dari makna dari lagu Bang Danar ya. Ya. Nah, khususnya buat saya nih, saya kan udah anak yatim nih, nggak punya bapak. Nah, itu bagaimana kita bisa menahan kesedihan di saat kita lagi berziarah ke makam orang tua? Gitu. Terkadang kan kita kan itu apa namanya, sekali kita ngenjung gitu pasti bersedih. Nah, caranya itu bagaimana kita menahan kesedihan gitu agar diri kita bisa tenang. Mungkin kan kamu dulu pernah dibully kan? Iya. Gimana cara kamu nahan kesedihan? Masnya nih sedih juga punya pengalaman yang sama. Kalau kamu gimana tuh Mas nahannya? Sebenarnya agak berat ya, soalnya kan ini orang tua saya juga masih lengkap, ya kan? Cuman berbalik dari pengalaman kamu pernah dibully. Ini agak berat sih. Ya kalau aku waktu dulu dibully sih aku nganggapnya kayak ya udah kalian mau ngelakuin apa aja biarin gitu. Kan tugas kita di situ belajar dulu kan. Ya walaupun aku nggak belajar juga sih. Terus aku kayak ngerasa gimana caranya biar kita mencari kesenangan kita gitu. Kalau aku larinya ke musik gitu. Kalau dulu belajar main gitar gitu. Kalau masih tergantung passionnya sih. Sukanya apa? Sukanya apa Mas? Cewek? Ngaji. Oh ngaji. Sorry. Sukanya apa Mas? Suka main musik juga? Saya itu hobinya sepak bola. Oh, Wah, sepak bola. bisa tuh dirutinin sepak bola gitu. Itu bisa bikin kayak betul. Gitu. Kalau Mas Danar lewat musik, Masnya main bola. Kalau enggak main musik sambil main bola tuh. Bisa, nggak bisa. Kagak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Oke, terima Bisa kasih. menambahkan dikit ya. Dengan siapa namanya Mas? Abdul Fahri. Mas Mas Abdul Fahri ya. Mungkin apa ya? Paling tidak ini bisa menambah semangat ya. Saya dari kecil juga sudah apa namanya orang tua meninggal, bapak juga, gitu. Dan ketika dalam perjalanannya suami saya meninggal. Artinya apa? Sebenarnya sama ya. Maksudnya ini mencoba ini ya. Jadi saya terus terang di sini bersyukurnya karena teman-teman di sini kan basic agamanya kuat. Jadi artinya kita harus ya lebih dekat sama yang di atas pastinya ya. Karena tapi itu tadi balik lagi benar yang dikatakan sama Danar. Ketika dia punya passion apa, kita optimalkan di situ. Begitu juga mungkin Mas Abdul ya. Mas Abdul apa namanya passionnya mungkin bola. Dulu waktu kecil misalnya senang memang apa ya dunia menulis sampai akhirnya di perguruan tinggi basic saya memang mungkin bahkan harusnya kerja di BUMN gitu kan. Tetapi karena saya senang menulis, dulu ikut Persma, kecemplungnya malah di media. Seperti itu. Jadi artinya saya yakin ketika teman-teman di sini mungkin ya ketika ada orang tuanya yang masih lengkap alhamdulillah karena harus pertemuan dengan teman-teman bisa intens. Tetapi mungkin orang tua yang mungkin sudah meninggal ya kita doakan. Tapi artinya ketika kesempatan kita masih dikasih umur, kita harus semangat, kita harus terus berkarya. Jangan patah semangat karena yakin setiap orang punya sukses masing-masing. Jadi artinya itu yang bisa dieksplor. Jadi kita jangan menjadi orang lain, tetapi jadilah diri sendiri, carilah sukses sendiri sesuai versi kalian. Itu sih maksudnya mungkin paling tidak ini bisa dieksplor ya. Jadi Mas Abdul saya yakin ini juga bukan pertemuan dadakan ya dengan acara ini Danar. Terus terang gini, Danar itu
bagi saya mungkin ketemunya kemarin baru ketemu ya ini. Tapi ada hubungannya juga. Kenapa? Alhamdulillah ketemu Danar. Dulu waktu saya kuliah, saya ngekos di tempatnya lokasinya Danar. Saya kuliah di Unsud di Purwokerto, Danar juga di Purwokerto. Saya dulu tempatnya di Sumampir, Danar juga di Sumampir juga. Artinya apa? Ketika kebetulan ya amanah ya, ketika saya membawahin celebrities.id itu kan nggak jauh dari konten-konten yang artis, inspiratif, yang edukatif. Ketika muncul sosok Danar, sangat luar biasa karena ada secara tidak langsung ada kedekatan emosional aja. Karena tahu orang daerah seringkali minder, seringkali ngerasa kadang, aduh gimana ya, kayaknya kayak nggak pede ketika apalagi teman-teman berkarir di Jakarta. Itu kan rasanya, wah kita tahulah kalau anak-anak milenial atau Jakarta itu kan mungkin ya seperti itu. Kita daerah kadang padahal tahu bahwa teman-teman itu punya potensi. Ya ini yang real, ada buktinya bahwa Danar punya potensi dan bisa ditonjolkan. Itu sih Mas Abdul. Jadi insya Allah kamu juga nanti siapa tahu nggak tahu ya, nanti sukses jadi pemain bola kita. Amin, amin, amin. Bareng-bareng. Terima kasih Mas Fahri. Terima kasih. Semangat sekolahnya. Semoga jadi orang sukses. Amin, amin. Oke, mungkin satu lagi dari akhwatnya ada yang mau nanya untuk Mas Danar. Yang di belakang Mas, satu lagi ya. Habis ini kita langsung menyaksikan Mas Danar nyanyi nih, yang di belakang. Boleh tunjuk tangan tadi siapa ya? Nah, itu Mas. Maju Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju lagi. Boleh nggak apa-apa suaranya nggak usah pakai ini. Kedengeran nggak? Mau tanya, iya. Mau tanya gimana sih caranya menangani demam panggung tuh versi Kak Danar tuh gimana? Demam panggung Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau demam panggung, kalau saya sih saya merasa bodoh amat sih ya. Kalau di atas panggung kayak iya relax aja, apalagi pas di X Factor itu cuma kamera gitu kan. Iya, bukan orang kan. Iya, cuma lensa gitu. Kan kita nggak tahu ditonton banyak orang. Iya. Dan pas ada panggung nih, ada panggung penonton banyak nih. Kayak ya udah anggap penonton itu nggak ada. Kalau saya ya, kalau saya anggap penonton itu nggak ada dan pede aja dengan apa yang saya tampilkan gitu. Mau fals mau enggak gitu. Tapi kan memang harus menampilkan yang terbaik kan gitu. Kalau saya sih gitu, kayak emang lebih cuek aja. Luar biasa. Jadi kalau mau tampil depan umum pede aja, Pede. Percaya diri, percaya kemampuan sendiri, nanti hasilnya juga maksimal. Betul ya? Oke. Depan ada satu lagi. Oke, boleh. Satu lagi Dika. Ya. Yang ini Mas di depan. Hadiahnya jangan lupa Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri. Mas Danar, piye kabare Mas? Alhamdulillah saya. Yo, kula ya padha wae saka Jawa. Siap. Saya ingin bertanya, jadi sosok Danar yang dulu seorang dikucilkan, lalu beberapa tahun kemudian menjadi sebuah artis Indonesia, itu bagaimana perasaannya dari Mas Danar? Ketika dulu dikucilkan, lalu ketika besar Mas Danar dibubungkan. Bagaimana perasaannya? Wah. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Perasaan saya menjadi sebuah sebuah orang
apa ya, sebuah orang jadinya. Pencapaian ya? Apa gimana? Kepuasan. Kepuasan ya untuk saya, kayak nggak pernah nyangka sih, dimana saya dulu ya tukang ngamen biasa gitu, dan sekarang Superstar. bisa jadi seperti ini. Masya Allah. Pertama pasti berkat doa orang tua sih, pasti. Dan ya emang nggak nyangka aja, karena ini datang tiba-tiba, karena ya saya nggak pernah merencanakan dan mengekspektasikan. Biasanya yang diekspektasikan kan kalau jatuh sakit kan. Iya. Itu sih, Mas. Bersyukur lah ya. Iya, sangat Luar bersyukur. biasa. Jadi kita kalau mencapai sesuatu puas tapi tetap membumi ya Mas Iya. Eka ya. Karena semakin tinggi kan angin semakin kencang. Betul. Bersyukur. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Ya, terakhir kita akan mendengar performnya Mas Danar. Mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Aku juga ingin mengingatkan kembali nih teman-teman. Jangan lupa yang mau makan dan kumpul bareng keluarga bersama, boleh kunjungi McDonald Indonesia untuk beli keperluan sekolah, untuk beli merchandise. Kalau misalnya kamu mau beli barang-barang nih untuk teman kamu yang ulang tahun, atau mau kasih kado ke dosen, itu boleh kunjungi Hataru di seluruh mall yang ada di Indonesia. Jangan lupa juga, ini lagi musim sakit ya, lagi musim hujan, konsumsi makanan dan camilan sehat dari Nutrifood. Oke, untuk penampilan terakhir, kita sambut Danar dengan lagunya dulu. Tepuk tangan. Cek. Dulu. Ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna, akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati karena dibully. Engkau dan ku semua maumu, walau ku ringkih. Dulu kau berkuasa karena bapakmu punya. Akan ku buktikan, kan ku lawan,
dibully. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati, ku takkan mati. Karena dibully. Biasa. Terima kasih. Luar biasa. Silahkan Mas, closing statement. Semua lagunya bisa didengar di mana nih? Oke, buat kalian yang ingin mendengarkan lagu saya, ada judulnya Sebatas Formalitas dan Dulu. Bisa didengarkan di sebuah platform digital dan ada MV-nya juga di YouTube His Record dan di sosial media tentunya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Danar. Oke, kita ada pemberian merchandise dari MNC Portal kepada panitia. Ya, akan diberikan oleh Ibu Tuti selaku pemimpin redaksi celebrities.id. Oke, danarnya di sini dulu ya Mas. Nanti di akhir ada. Tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, aku mau ingetin lagi sekali lagi ke kalian, kalau mau makan ayam goreng enak bareng keluarga di mana? Kalau mau jajan camilan sehat, jajannya merek apa? Beli hadiah untuk teman dan idola di mana? Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Danar. Kita foto bareng-bareng ya sama Danar ya. Yang lain boleh berdiri, silahkan berdiri semuanya. Nanti Danar di sini. Kameranya di mana Pak? Ini buat kenang-kenangan juga ya. Jadi teman-teman semua berdiri. Nanti Danar akan kasih aba-aba bilang celebrities.id. Nanti kalian bilang serentak info seleb terkini. Oke, jadi kita ngadepnya ke sana Danar. Biar teman-temannya kelihatan Iya, juga. info seleb terkini. Celebrities.id, info seleb terkini. Mantap. Ya, boleh merapat ke depan aja nggak apa-apa. Ya, danarnya di sini. Oh iya, coba duduk atau berdiri, Mas? Coba ya. Hah? Agak ke... Mendingan duduk, Mbak. Mendingan duduk. Ya. Ya, dah duduk aja. Oke, pesertanya duduk. Ya. Mbak, kalau foto berarti mungkin biar nggak kaku, teman-teman apa? Oke, ini buat foto dulu. Jadi teman-teman di sini gaya bebas. Biar fotonya langsung tayang di Celebrities. Jadi kalian nanti akan lihat ya.
Yuk foto yuk. Oh, siap. Senyum, ya, senyum lebar. Oke. Foto dulu sekali lagi, ya. 1, 2, 3. 1, 2, smile. Oke. Video, Mas. Ini tadi foto, karena tadi Mas Campersnya Mas Jaka mengarahkan biar foto videonya bagus, teman-teman berdiri ya, karena ini untuk video. Silakan teman-teman semua berdiri. Jadi ini Danar akan bilang celebrities.id, teman-teman bilang info seleb terkini langsung apalah gitu ya. Info seleb terkini tepuk tangan. Bebas, Bebas, tepuk tangan atau gini. Yang penting videonya cakep karena kalian akan kelihatan semua. Oke. Mas Danar senyum. Iya. Kamu paling depan, Mas. Iya. Oke. Yuk. Mulai. Mbak Tuti atau Danar yang aba-aba? Oh, Danar. Oke. Saya. Siap ya, dengerin ya suara Danar ya. Sengaja ya. Celebrities.id info seleb terkini. Oke. Celebrities.id info seleb terkini. Luar biasa. Sekali lagi kata Mas Jaka ya, ini Mas Jaka Campersnya. Jadi ini Mas Jaka udah biasa. Oke, lagi ya. Celebrities.id info seleb terkini. Luar biasa. Terima kasih kasih banyak. teman-teman. Terima kasih Mas Danar. Semoga lagunya sukses, makin sehat. Amin. Oke, kita sudah di penghujung acara, sudah pemaparan materi seputar jurnalistik, sudah melihat penampilan artis kita, Mas Danar dengan lagu terbarunya. Dan sekarang saya selaku MC, saya selaku MC juga ingin reminder sekali lagi nih teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang mau makan bersama keluarga dan teman-teman, kunjungi mcdonald.id untuk beli keperluan sekolah ataupun merchandise untuk orang terkasih. Silakan kunjungi Hataru. Jangan lupa konsumsi camilan sehat dan juga makanan sehat dari Nutrifood. Saya selaku MC undur diri, kami dari celebrities.id dan MNC Portal undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi masih ada di belakang. Udah nggak ada kan ya? Udah pada itu dosen pusat udah nggak ada. Udah. Ini berarti anak-anaknya langsung. Recording stopped.